Nah, ini adalah beberapa data temuan yang didapatkan oleh kawan-kawan pemantau di daerah terkait dengan bagaimana permasalahan di TPS sepanjang proses pemungutan suara tanggal 14 Februari yang lalu. Yang pertama itu terkait dengan adanya inkonsistensi syarat untuk pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di TPS. Kalau kita merujuk pada ketentuan yang terdapat di dalam PKPU nomor 3 tahun 2019, itu dijelaskan bahwa untuk memilih tidak di tempatnya itu menggunakan formulir C6. Tetapi ternyata di beberapa daerah kami temukan bahwa terdapat perbedaan tafsir oleh penyelenggara di tingkat lokal yaitu KPPS ketika mereka memberikan seperti ada yang cuma mewajibkan C6 saja, ada yang mewajibkan C6 dan KTP, lalu kemudian misalnya KTP tidak dimiliki menggantinya dengan surat izin mengemudi maupun alat identitas lain seperti kartu keluarga dan paspor itu juga tidak diterima. Jadi permasalahan-permasalahan terkait dengan syarat memilih ini pada akhirnya membuat orang-orang yang memiliki hak pilih itu tidak bisa menyalurkan pilihannya pada tanggal 14 Februari yang lalu. Dampaknya adalah ya seperti tadi pemilih yang telah datang ke TPS karena tidak memenuhi syarat yang tidak pasti dari KPPS ini akhirnya mereka pulang dan tidak menggunakan hak suara. Lalu kemudian juga ada permasalahan seperti di Syakuala, petugas KPPS itu tidak mengizinkan kawan-kawan pemantau untuk memfoto form C1 dengan alasan bahwa form C1 ini akan dibagikan melalui WhatsApp. Padahal di dalam ketentuan Undang-Undang dan PKPU, semua orang yang hadir di dalam proses penghitungan suara itu memiliki hak untuk bisa memfoto form C1 dan itu dipersilahkan langsung oleh KPPS yang bertugas pada hari itu. Kemudian juga terdapat TPS yang tidak menyediakan daftar hadir atau tidak mewajibkan untuk para pemilih mengisi daftar hadir. Permasalahan yang kami lihat adalah ketika misalnya daftar data di dalam daftar hadir itu tidak menunjukkan data asli berapa banyak orang yang datang menyalurkan hak pilihnya pada hari itu, kita tidak akan memiliki data pembanding antara data yang telah dihitung sah dan tidak sah dengan siapa saja orang yang datang ke TPS hari itu. Padahal kan harusnya ketika kita memiliki absensi dan juga memiliki data di dalam form C1, itu kita bisa membandingkan tuh, apakah memang ada penggelembungan data sesuai dengan jumlah orang yang hadir pada hari itu. Kemudian juga banyaknya hasil scan Sirekap yang tidak sesuai dengan C1. Kita bisa lihat next. Nah, ini contohnya adalah tidak sinkronnya data antara C1 dengan Sirekap, di mana bisa kamu perhatikan foto di sebelah kanan itu adalah penghitungan pertama, lalu kemudian di foto kedua itu di tip X dan mengubah suara dari yang menggelembungkan atau menambah suara dari salah satu pasangan calon. Ini kan kita tidak bisa menyebut ini sebagai bentuk human error yang dilakukan oleh KPPS ketika telah melakukan tindakan seperti ini, melakukan perusakan terhadap form C1, itu merupakan salah satu bentuk dari ketentuan atau pelanggaran pidana yang terdapat di Undang-Undang Pemilu begitu. Ketika KPPS ini kan bisa kita anggap bahwa C1-nya ini tidak memenuhi syarat untuk dapat dimasukkan sebagai salah satu bagian dari 5 hal yang direkapitulasi oleh KPPS. Sehingga ketika hal tersebut tidak dipenuhi oleh KPPS, mereka bisa diadukan atau telah dianggap melakukan pelanggaran pidana pemilu. Next. Ini juga masih permasalahan KPU yang ketika saat ini KPU telah mengakui bahwa memang terdapat ketidakakuratan data kami di dalam Sirekap. Namun permasalahannya hingga hari ini per 22 Februari pagi tadi itu ternyata masih ada data-data yang tidak sinkron antara form C1, foto form C1 yang ada di dalam Sirekap dengan jumlah total yang ditampilkan di dalam Sirekap. Next. Nah, ternyata selain permasalahan tidak sinkronnya data, ternyata juga terdapat inkonsistensi dalam
aplikasi Sirekap ini dalam menghitung suara dari setiap partai. Terdapat beberapa kali perubahan suara yang sebenarnya tidak sinkron antara berapa suara yang masuk dan berapa suara yang sah. Permasalahan ini sebenarnya terjadi dalam pantauan yang dilakukan oleh kawan pemantau daerah, itu terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif gitu. Next. Nah, ini adalah peta sebaran dari permasalahan data Sirekap yang tidak sesuai antara data Sirekap yang tidak sesuai yang kami coba kumpulkan di dalam 16 provinsi, 38 kabupaten kota dan 145 TPS. Mungkin angkanya tidak sefantastis ada ratusan ribu atau belasan ribu, tetapi kami setelah jelaskan sebelumnya bahwa ini adalah proposif kualitatif, kami kami mencoba untuk menargetkan berdasarkan informasi-informasi yang telah terdapat di media sosial dan juga di pemberitaan media terkait dengan TPS mana saja sih atau di daerah mana saja sih terjadi penggelembungan suara. Dan ternyata setelah ditelisik lebih jauh, memang permasalahan penggelembungan suara ini terjadi secara merata di seluruh pasangan calon, baik itu pasangan calon 1, 2, maupun 3. Tetapi ketika kita perbandingkan datanya, ternyata pasangan calon 02 itu memiliki penggelembungan data yang lebih masif lagi dari data yang telah kami kumpulkan. Dan hal ini sebenarnya juga jadi permasalahan ketika misalnya ketika data Sirekap ini merupakan salah satu bentuk dokumen yang harus disertakan oleh KPPS untuk dimasukkan ke dalam laporan bersama dengan 5 form lainnya yang harus dipublikasikan dan diserahkan. Nah, dan ketika hal itu tidak dilakukan, seperti saya sampaikan tadi, penyelenggara dapat dijatuhi dengan sanksi pidana. Next. Nah, dari data yang kami kumpulkan, itu dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh kawan-kawan ini, terdapat setidaknya beberapa jenis pelanggaran, dan yang paling banyak itu adalah permasalahan soal netralitas dari aparat negara dan penyelenggara negara, lalu kemudian juga netralitas dari penyelenggara, dan nomor 3 adalah permasalahan politik uang. Dan dari seluruh data ini, ternyata yang paling banyak bertindak tidak netral sepanjang penyelenggaraan pemilu itu adalah kepala desa. Di mana kita ketahui bahwa kepala desa ini sebelum hingga sepanjang penyelenggaraan pemilu 2024 ini telah diduga telah memihak kepada salah satu pasangan calon tertentu. Bahkan juga terdapat beberapa informasi terkait dengan adanya mobilisasi yang dilakukan oleh kepala desa, mobilisasi yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon kepada kepala desa tertentu untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Dan ini akan jadi permasalahan karena bisa kita lihat di dalam pie chart bahwa dalam penyelenggaraan pileg yang juga beririsan nanti dengan pilpres itu memiliki angka yang sangat signifikan terkait dengan jumlah kecurangannya. Ketika kita total angkanya seluruh dan dikumpulkan oleh kawan-kawan di 10 daerah ini, setidaknya terdapat 105 dugaan kecurangan yang dilakukan kalau kita bandingkan dengan data sebelumnya, artinya naik hampir 2 kali lipat dari hasil rilis yang sebelumnya. Dan itu hanya terjadi waktu sepanjang penyelenggaraan proses pemungutan suara. Next. Kami ingin menyoroti dugaan pelaku yang menjadi aktor yang melakukan pelanggaran pada proses pemungutan suara yang lalu. Jika kita lihat, hampir merata seluruh partai politik itu terlibat dalam melakukan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu kali. Dan ini cenderung digunakan untuk mendongkrak dan menggerek suara bagi partai politik tertentu untuk mendapatkan atau memenuhi syarat bisa masuk dalam parlemen atau parliamentary threshold. Dan dari data ini, dari seluruhnya 41 data yang kami temukan, 31 diantaranya itu adalah terkait dengan
penyelenggaraan atau kecurangan dalam pemilihan presiden yang ternyata itu mengarah pada kampanye mendukung pasangan calon Prabowo Gibran. Dan kemudian sisanya sebanyak 15% mengarah pada kampanye untuk mendukung pasangan Ganjar dan Mahfud. Kalau kita melihat data ini, bahwa yang memang memiliki akses dapat melakukan kecurangan adalah orang-orang atau pasangan calon yang memiliki hubungan dengan pemerintah saat ini. Kita tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo, lalu kemudian Ganjar Mahfud didukung oleh partai mayoritas saat ini di parlemen yaitu PDIP, sehingga akses untuk melakukan kecurangan ini telah dimiliki oleh kedua pasangan calon ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa benar kecurangan tidak hanya tunggal dilakukan oleh satu saja Pak, oleh salah satu pasangan calon, tapi si satu ini, si pasangan calon Prabowo Gibran ini diduga melakukan lebih banyak bentuk kecurangan lain. Next. Ini mungkin terakhir terkait dengan peta sebaran dari dua hal atau dua aduan publik yang kami terima. Jadi seperti kami sampaikan tadi, kami memiliki 3 metode. Pertama itu data yang kami dihimpun oleh kawan-kawan pemantau di 10 provinsi. Yang kedua adalah media monitoring yang dilakukan oleh kawan-kawan koalisi. Dan yang ketiga adalah laporan yang diberikan secara langsung oleh masyarakat. Dan dari seluruh ini terdapat sekitar 201 kecurangan pemilu yang dilakukan pasca proses pemungutan suara. Dan mayoritas sebanyak 76 kecurangan itu berbentuk pidana, seperti permasalahan netralitas atau keberpihakan kepala desa dan penyelenggara pemilu, lalu kemudian juga terkait dengan politik uang, yang itu tersebar secara merata di 26 provinsi di seluruh Indonesia, yang kemudian merepresentasikan juga 83 kabupaten kota. Dari peta ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa hampir seluruh provinsi itu tidak alfa dari berbagai bentuk kecurangan pemilu, dan meskipun ini berupa sampling yang dilakukan tidak secara random ya, karena memang ditujukan untuk mencari kecurangan dari setiap pasangan calon, kita dapat melihat bahwa ketika ini diperluas lagi epicentrum dari terjadinya sebuah tindak pidana maupun kecurangan, itu dapat merembet ke wilayah-wilayah di sekitarnya dengan bentuk kecurangan yang sama. Sehingga kami menilai bahwa dengan masifnya kecurangan yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu 2024 dari data ini saja, itu sebenarnya dapat dikatakan bahwa pemilu 2024 kali ini sangatlah tidak demokratis, tidak jujur, lalu kemudian juga mengangkangi si prinsip-prinsip demokrasi, yang sepertinya kita bisa dapat kesimpulan bahwa pemilu 2024 ini tidak bisa kita berikan legitimasi bagi siapapun yang nantinya ditetapkan sebagai pemenang pada pemilu 2024. Mungkin itu saja pemancing dan juga presentasi terkait dengan temuan yang telah dikumpulkan oleh kawan-kawan pemantau dan juga kawan-kawan yang melakukan monitoring. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Kak Lafo. Demikian teman-teman paparan dari Lafo ya terkait temuan kecurangan pemilu di 10 provinsi yang kita lakukan, termasuk juga pemantauan di hari H ya, pemungutan suara gitu. Nah, total ada sekitar 50 orang ya yang kita libatkan secara khusus di hari H. 30 itu teman-teman jurnalis yang tersebar di 10 provinsi, dan 20 dari teman-teman pemantau terlatih ya, jadi ada sekitar 50. Nah, tentu data yang disampaikan itu kemungkinan masih lebih rendah ya dari berbagai kecurangan-kecurangan yang terjadi di berbagai wilayah yang lain, karena yang bisa kita pantau hanya di 10 provinsi. Nah, mungkin nanti
Ada Mas Ferry Amsari juga mungkin bisa memberikan konteks sebenarnya kenapa bisa terjadi kecurangan pemilu yang cukup banyak di berbagai daerah. Mungkin bisa diberikan sedikit konteks ya, Bang. Silakan Mas Ferry. Terima kasih Mas Hasmito, teman-teman sekalian, semua yang hadir di lokasi maupun melalui Zoom. Tadi sebenarnya sudah terang benerang yang disampaikan oleh Lavo yang merupakan hasil tim, ya, baik oleh teman-teman Aji, IKW maupun teknis serta teman-teman koalisi, ada tim juga. Kalau ingin bicara sebenarnya kita tidak mesti membahas kecurangan pemilu berbasis dari konteks Sirekap sebenarnya, karena Sirekap itu kan dihilir. Bahkan tidak perlu juga bicara kecurangan berbasis cerita hasil pemilu, sebab kalau kita meyakini proses dicurangi maka hasilnya pasti bermasalah. Jadi kalau ada yang bicara misalnya ini tren pemilih pemula, ini punya kecenderungan dampak kampanye berbasis TikTok, itu sudah relatif tidak perlu dibahas karena prosesnya jauh lebih curam. Saya menggambarkan ini, kalau dalam konteks hukum Islam, kalau kita menguji kepatutan seseorang sholat, ya, dari bacaannya, dari segala macamnya, hebat sekalipun hafalannya, kalau dia tidak wudhu, itu sholatnya nggak dinilai. Dalam konteks memahami kecurangan pemilu kurang lebih begitu. Jangan lihat di hilirnya kalau kemudian di hulunya sudah bermasalah. Jadi kalau dia prosesnya bermasalah, maka tidak perlu membahas jumlah angka hasil. Dan apa yang dilakukan pemantauan oleh teman-teman ini hanya mempertegas bahwa proses bermasalah, hasil juga bermasalah. Nah, bayangkan tadi kalau bacanya fasih, tapi wudhunya nggak selesai, dia nggak bisa dinilai kapasitas ibadahnya. Maka kurang lebih ini sudah bacanya sholatnya salah, wudhu tidak pula lagi 2 kali dia kena. Tadi prosesnya salah, hasil juga bermasalah, yang salah satunya diindikasikan dari kacaunya proses Sirekap. Nah, saya ingin teman-teman mengingat bahwa sebelumnya tim sudah melaporkan apa saja yang bermasalah dalam proses. Ya, kecurangan jenis seperti apa yang kemudian terjadi selama proses. Baik penunjukan pejabat, baik kebijakan bansos berupa gentong bagi politik, baik kemudian penempatan peran dari kepala desa yang ada. Nah, kalau dikaitkan dengan hari H, tadi juga sudah diungkap oleh Lavo bahwa banyak sekali yang tidak memperoleh haknya untuk memilih. Saya tidak melihat ada etikat baik dari penyelenggara, ya, untuk memastikan orang bisa memenuhi haknya. Contoh misalnya tidak dipikirkan oleh penyelenggara membangun program untuk orang mudah pindah memilih. Bahkan kalau dilihat KTP kita yang sudah elektronik, mestinya proses pindah memilih jauh lebih gampang. Ya. Misalnya membuat posko pindah memilih gitu, di lokasi TPS. Kan banyak yang tanpa sadar datang ke TPS, tapi begitu tahu mereka belum terdaftar, belum memiliki kartu pindah memilih, dia langsung kecewa dan menganggap bahwa penyelenggara tidak memberikan kesempatan. Padahal kalau penyelenggara memudahkan mereka, mungkin pemilih yang tidak paham itu bisa terpahamkan ketika mereka datang bahwa hak-haknya mereka tetap dimiliki. Jadi penyelenggara tidak terlalu kreatif kita kalau kita lihat keadaan. Bahkan kalau kita lihat pasca hari H, penyelenggara lebih tidak kreatif lagi soal input data, Sirekap ini, sistem rekapitulasi suara. Kenapa tidak kreatif? Coba bayangkan, sistem
masih saja menerima sesuatu yang tidak masuk akal. Misalnya ada 800 suara, 700, bahkan ribuan suara. Padahal masing-masing TPS itu hanya maksimum bisa menerima 300 surat suara. Jadi batasan orang bisa memilih di satu TPS kurang lebih 300 orang. Kenapa tidak dibuat sistem yang sangat sederhana? Kalau ada orang yang menginput sesuatu, lebih angkanya dari 300, ya pasti ditolak. Bayangkan teman-teman seperti Jaga Pemilu 2024, Jaga Suara 2024, punya sistem yang mampu menolak kiriman dari orang-orang yang melapor jika kemudian ada yang salah di dalam laporan mereka. Jadi di foto C hasil tidak tepat begitu ya, dikirim tidak sesuai, ditolak. Kalau teman-teman ingat, ATM kita itu punya limit. Kalau kita ambil dari batas limit pasti ditolak. Jadi mestinya KPU buat sistem yang mampu menolak kalau ternyata suara yang dikirimkan itu lebih dari 300. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa KPU tidak mampu membuat sistem yang semudah itu? Dugaan saya terutama, KPU memang ikut terlibat membangun proses kecurangan, membuat sistem yang sebenarnya sederhana, kemudian terlihat menjadi begitu gampang untuk bermasalah. Di titik itu peran penyelenggara menurut saya sangat bermasalah. Kalau kita kaitkan dengan konsep perselisihan dalam perkara pemilu, maka konsep terstruktur, sistematis, dan masif itu terjadi. Misalnya terstruktur kan melibatkan aparat. Dari awal kami sudah cerita, ada penjabat gubernur, ada kepala desa, peran presiden untuk cawe-cawe, penggunaan fasilitas negara, itu mempertegas terstrukturnya. Sistematis, karena ini sudah berlangsung cukup lama menurut kami ya, prosesnya bisa dibentuk alurnya, maka bisa dinilai telah terjadi pelanggaran yang sistemik ya, di mana semua sudah dirancang sedemikian rupa untuk terjadi kecurangan. Misalnya logistik yang bermasalah, kemudian kalau kita lihat sistem Sirekap yang bermasalah, 2019 hitungnya yang bermasalah. Jadi ada kecurangan berbasis sistem dan sistemik akibatnya. Lalu yang terakhir soal masifnya. Nah, masifnya ini kalau dilihat peta yang ditampilkan Bung Lanfo tadi, sudah jelas itu dari ujung RI gitu ya, dari ujung Aceh hingga kemudian ujung Indonesia lain. Kenapa Papua tidak terlalu menarik untuk dideteksi oleh teman-teman? Alasannya sederhana. Ada satu metode noken sehingga tidak akan presisi kalau itu dicatat sebagai bagian kecurangan. Karena mungkin butuh metode penelitian lain yang harus dilakukan oleh teman-teman koalisi Masas dan lain-lain. Jadi mungkin itu sebab Pulau Papua tidak terlalu menarik untuk ditelaah oleh teman-teman, karena memang kecurangannya metodenya agak berbeda ya, karena mungkin bisa jadi bagian dari kecurangan yang sistemik ya, dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan terjadinya kecurangan berikutnya, atau tidak punya relasinya antara orang pemilih dengan angka keterpilihan. Itu kaitannya agak lain. Tapi ini bisa menjelaskan peta ini bagaimana masif terjadinya. Pertanyaan berikutnya, apakah kecurangan ini mempengaruhi hasil? Nah, ini butuh data lanjutan yang lebih terang benderang ya, terutama angka keterpilihan seseorang dan seberapa banyak angka kecurangan itu kalau dikonversi dalam suara. Maksudnya kurang lebih ini kalau beda peringkat 1 dan peringkat 2 yang menang dalam pemilih sekitar 8%, kalau kemudian angka-angka yang dicurangi itu di antara 8% hingga 9%, sudah bisa dipastikan akan ada perubahan suara. Nah, sekarang yang menarik adalah permintaan penghitungan ulang atau pemilu ulang.
Nah, beberapa bukti menarik misalnya bukti dari Bawaslu. Bawaslu mengatakan ada 2.413 TPS yang terjadi pemilihan ganda. Jadi misal satu orang memilih 2 kali atau 2 kertas suara dimasukkan 2 kali. Ya. Nah, konsekuensi yang begini kan pemungutan suara ulang PSU. Nah, kalau dikonversikan ke suara, ya, dari 2.314 itu, kalau dikali 300, dia akan berkaitan dengan sekitar 800.000 suara. Tapi kalau ditambahkan lebih detail, apakah kecurangan itu berkaitan dengan berkali lipatnya jumlah suara yang muncul? Nah, itu bisa lebih dari 1 juta. Nah, ini memang butuh telaah lebih lanjut menurut saya kalau bicara seberapa banyak dampak perselisih suara itu mempengaruhi hasil. Itu mungkin Mas Sas, kalau ada sesuatu yang saya lupa mau. Ya baik, terima kasih udah Ferry Amsari yang sudah memberikan sedikit konteks ya bahwa kecurangan yang terjadi di pemilu 2024 ini memang dugaannya udah TSM gitu ya, terstruktur, sistematik dan masif ya, termasuk juga mulai dari penunjukan penjabat kepala daerah sebelum pemilu 2024 gitu ya. Dan kita tahu juga sistem Sirekap memang sangat bermasalah. Bahkan beberapa teman-teman ahli IT juga menemukan ini ya, plotnya itu servernya ada di luar negeri dan itu sangat rentan sekali. Nah, problemnya memang pertanyaannya adalah mengapa Bawaslu kemudian tidak bisa mengawasi untuk peralatan atau sistem yang digunakan KPU gitu. Nah, ini juga menjadi problem karena sampai hari ini KPU juga belum melakukan audit ya, audit terkait Sirekap. Nah, ini kita juga menunggu KPU supaya melakukan audit dan publik menjadi terang benderang gitu ya. Problemnya sebenarnya ada apa di sistem Sirekap. Terima kasih udah Ferry Amsari. Kita kalau Mas Sas ingat dulu waktu advokasi kita soal apakah Bawaslu bisa mencoba mengawasi sistem KPU, kalau ingat verifikasi faktual dan administrasi, ternyata Bawaslu sendiri dilarang oleh KPU untuk kemudian bisa masuk ke sistemnya KPU. Jadi hampir sulit bagi mereka sendiri mengawasi. Kayak ada pertarungan di antara dua kubu gitu, kalau teman-teman juga ingat. Oke, kita tunggu KPU untuk melakukan audit ya, supaya lebih terang problemnya seperti apa terkait Sirekap. Kita lanjut ke teman ICW, sudah ada Sera yang sudah bergabung secara online. Silakan Sera. Iya, terima kasih Mas Asmito dan teman-teman panelis lainnya yang tadi sudah menyampaikan temuan dan juga. Suaranya. Halo, apakah sudah lebih jelas? Lebih keras lagi Sera. Oke, udah jelas ya? Kurang gimana? Ini kalau ke sini sih Mbak Sera ke sini jelas banget. Kayaknya di tempat lokasi di tempat ya yang kurang bisa ya, betul. Audionya ya, putus ya Mbak Sera ya. Coba tadi saya sambil sama Mas Lavo ketika paparan itu putus-putus malah ke saya. Tadi sih saya cukup jelas mendengarnya walau sempat agak menggema sedikit. Oke, sudah bisa ya? Silakan Sarah. Baik, terima kasih banyak Mas Asmito dan juga tadi ada beberapa teman-teman lain dari Koalisi Masyarakat Sipil, ada Mas Lavo dan juga udah Ferry yang sudah menyampaikan beberapa informasi dan juga temuan terkait proses kecurangan yang mewarnai proses pemilu kita begitu ya. Sesungguhnya tidak banyak yang akan saya sampaikan karena tentu dalam berbagai diskusi dan juga tadi para pemapar sebelumnya juga sudah banyak memberikan informasi dan juga data bahwa pelaksanaan pemilu kita saat ini tidak hanya diwarnai oleh kecurangan dan juga polemik yang terjadi pada hari H pencoblosan atau pemungutan suara dan juga masa sebelum
beberapa waktu sebelum pemungutan suara, tepatnya pada saat masa kampanye, tapi sudah jauh sebelum itu, baik dari proses paling awal yang dilakukan, dari proses pendaftaran atau verifikasi faktual partai politik sebagai peserta pemilu yang waktu itu diadvokasi bersama juga oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil yang mana terdapat kecurangan di dalamnya. Nggak hanya itu, proses dari hulu ke hilir pelaksanaan pemilu 2024 ini banyak kekacauannya juga, selain kecurangan-kecurangan dan data yang berasal dari temuan dan laporan masyarakat yang tadi sudah disampaikan, ada beberapa permasalahan lain yang mungkin saya ingin sedikit menyebutkannya kembali begitu ya, tanpa mengurai terlalu dalam. Beberapa hal ini sebelumnya juga sudah diadvokasi secara bersama-sama oleh koalisi masyarakat sipil, diantaranya tadi seperti yang disebutkan, kecurangan verifikasi faktual dari partai politik. Kemudian kita juga melihat bagaimana KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang sangat diharapkan gitu ya, bisa menunjukkan integritas dan juga profesionalitas dalam menyelenggarakan pemilu ini, nyatanya dalam berbagai tindakan dan sikap yang diambil tidak mencerminkan hal yang serupa. Kita bisa lihat dua hal, salah satunya bagaimana komitmen KPU dalam mencegah agar mantan terpidana korupsi bisa mencalonkan diri kembali sebagai anggota legislatif dengan lebih mudah begitu, karena saat itu PKPU yang memberi kemudahan bagi mantan terpidana korupsi untuk bisa mencalonkan diri tanpa melewati masa jeda itu dibuat oleh KPU. Belum lagi KPU juga mengeluarkan PKPU yang berdampak pada keterwakilan perempuan, yang punya dampak bahwa keterwakilan perempuan bisa tidak dijalankan atau tidak tercapai sebesar 30% sebagaimana amanat yang sudah diberikan oleh undang-undang. Belum lagi kita juga melihat pemberitaan yang diwarnai bahwa jajaran komisioner KPU termasuk ketua KPU itu sendiri dijatuhi berkali-kali oleh sanksi pelanggaran etik begitu ya, yang sudah terbukti di DKPP, namun tidak ada itikat baik juga, baik untuk mengundurkan diri secara langsung maupun sanksi yang diberikan tidak lantas memecat atau melepas yang bersangkutan, mencopot yang bersangkutan, terutama ketua KPU RI untuk tidak lagi menduduki jabatannya terlepas dari berbagai pelanggaran etik yang sudah dilakukannya. Itu beberapa hal kecil yang mewarnai potret pelaksanaan pemilu kita. Tidak hanya itu, tadi ada 2 PKPU yang juga bermasalah. Kita juga banyak melihat bagaimana praktik cawe-cawe presiden gitu ya, yang tidak 1 atau 2 kali saja dilakukan dan tidak lagi secara sembunyi atau secara malu-malu, tapi sudah sangat gamblang diperlihatkan. Sudah banyak temuan dari masyarakat yang mengulas mengenai hal ini, dan juga bagaimana film Dirty Vote menjelaskan secara lebih detail gitu ya mengenai hal ini. Kemudian soal penjabat juga, yang mana sampai hari ini masih tidak ada peraturan teknis yang dibuat oleh Kemendagri dalam rangka sebagai satu peraturan yang mendukung pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan dari penjabat ini. Sebelumnya, sebagai sedikit konteks, teman-teman, ICW sudah melakukan permintaan informasi yang akhirnya berujung kepada penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat untuk meminta sejumlah dokumen kepada Kementerian Dalam Negeri terkait pengangkatan penjabat kepala daerah, yang mana pada saat itu memang tidak ada peraturan teknis yang dibuat oleh Kemendagri dalam melantik sejumlah orang tersebut begitu, sehingga patut menjadi pertanyaan apa dasar regulasi, dasar hukum yang digunakan oleh mereka dalam menjalankan prosesnya, karena bahkan dokumen pemetaan dan penjaringan dari calon-calon penjabat kepala daerah yang akan dilantik pun itu tidak ada pada saat itu, sehingga kita mempertanyakan bagaimana dasar pemilihannya dan apa dasar dari orang-orang yang kemudian menjadi calon-calon gitu ya penjabat kepala daerah. Terlebih saat itu temuan ICW beserta organisasi lain yang masuk ke dalam koalisi masyarakat sipil, ada jumlah yang tidak sedikit
dari penjabat kepala daerah yang tidak patuh pada kewajibannya, yaitu salah satunya dalam melaporkan LHKPN. Ada sebanyak 55 orang penjabat kepala daerah yang dilantik yang artinya terbukti gitu bahwa pemilihannya tidak didasarkan atas kepatuhan terhadap kewajiban hukum, karena buktinya mereka tidak melaporkan LHKPN, yang mana itu adalah kewajiban bagi penyelenggara negara, tapi mereka bisa tetap dilantik. Belum lagi permasalahan lainnya dalam penjabat tersebut, yang mana ada sejumlah nama TNI Polri aktif yang kala itu juga diangkat gitu menjadi penjabat kepala daerah. Tidak hanya penjabat gitu ya, persoalan penjabat, permasalahan lainnya juga mewarnai kemelut panjang dari pelaksanaan pemilu 2024 ini, seperti politisasi bansos dan juga politisasi desa melalui perpanjangan jabatan kepala desa, dan yang terakhir tadi yang sudah sempat disinggung sedikit juga oleh pemaparan sebelumnya mengenai Sirekap dan juga mengenai Sirekap gitu ya. Dan ICW juga menyoroti bahwa ada permasalahan dalam platform yang dibentuk oleh KPU, tidak hanya Sirekap tapi juga SIKADEKA. Dalam konteks SIKADEKA, platform ini digunakan dan dibentuk oleh KPU untuk memberi informasi kepada masyarakat mengenai pelaporan dana kampanye. Tapi sayangnya, platform ini tidak memberi kemudahan sedikit pun. Kenapa? Karena yang pertama, website-nya itu sangat sering sekali down. Kalau teman-teman sering mengecek pada saat masa kampanye kemarin, yang mana sebenarnya informasi ini penting untuk kita ketahui sebelum masa pemilihan, tidak bisa kita buka gitu. Meski kita bisa membuka laman milik KPU di info pemilu, tapi ketika kita membuka section khusus terkait dengan dana kampanye, website tersebut tidak bisa loading, tidak bisa membuka bagian laporan dana kampanye. Tentu hal ini jadinya sangat merugikan masyarakat begitu ya, karena masyarakat jadinya tidak bisa tahu informasi mengenai laporan dana kampanye dan penerimaan dan pengeluaran dari dana kampanye yang diterima oleh setiap paslon. Yang mana padahal informasi ini sangat penting untuk diketahui oleh para pemilih sebelum pencoblosan, supaya mereka bisa membuat keputusan berbasis informasi yang cukup begitu. Karena sebelumnya juga kita sempat mendengar bahwa ada dugaan transaksi dana ilegal yang mengalir dalam pelaporan dana kampanye, sehingga transparansi dan akuntabilitas dari dana kampanye itu sendiri sangat penting untuk diketahui oleh publik. Tapi sayangnya hal itu tidak diakomodir gitu, tidak difasilitasi dengan baik oleh KPU. Jadi kita sangat mempertanyakan bagaimana sih kesiapan KPU dalam melaksanakan pemilu dan menyediakan platform-platform ini yang mulanya disampaikan bahwa platform-platform ini disediakan supaya bisa membantu masyarakat gitu, tapi ternyata tidak demikian. Tak hanya mengenai SIKADEKA yang terkait dengan dana kampanye, tadi sudah disinggung sedikit juga mengenai Sirekap yang masih mengandung sejumlah permasalahan dalam proses pemindaian begitu ya, dalam membaca formulir C hasil dan kemudian memindainya masih banyak sekali data yang tidak sinkron dan tidak sesuai, dan kita tidak bisa melihat permasalahan ini sebagai sebatas oke, ada perbedaan data yang nantinya bisa diberikan waktu kepada KPU untuk memperbaiki dan sebagainya. Memperbaiki tentu itu adalah suatu kewajiban ketika ada ketidaksesuaian dan ketidaksinkronan data. Tapi di sisi lain, balik lagi ke pertanyaan seperti semula, bagaimana KPU mempersiapkan platform-platform yang sudah ada ini supaya bisa perform dengan baik pada saat nanti pelaksanaan pemilu. Karena kalau kita lihat beberapa waktu terakhir teman-teman semua pasca pemungutan suara begitu ya, perbedaan dan ketidaksinkronan data ini menyebabkan kegaduhan di masyarakat, menyebabkan masyarakat saling curiga, saling tuding dan lain sebagainya gitu. Dan KPU punya tanggung jawab besar sebenarnya untuk memastikan hal ini sedari awal tidak perlu terjadi jika mereka bisa mempersiapkan sistem dan platformnya dengan baik. Dan apa yang saya sampaikan tadi hanya menambah begitu ya, bahwa ada banyak sekali proses yang buruk yang dilakukan dalam melaksanakan pemilu kita, baik dari tingkat paling awal sampai dengan masa pemungutan suara, bahkan
pasca pemungutan suara itu sendiri. Dan mungkin itu sebagai pemantik nanti teman-teman kita bisa berdiskusi gitu ya, karena tadi di awal juga sudah disampaikan bahwa berbagai kecurangan dan juga kekacauan ini bikin kita punya justifikasi untuk mendelegitimasi hasil pemilu nanti gitu, karena melihat hasil pemilu kita nggak bisa hanya melihat dari sebatas angka yang paling banyak pada saat pemungutan suara, tapi bagaimana proses itu dijalankan sejak awal sampai dengan tahap akhir. Saya kira demikian Mas Hasmito dan teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Sarah yang sudah memberikan catatan tambahan ya terkait berbagai persoalan pemilu 2024, termasuk juga komitmen dari penyelenggara pemilu ya, karena cukup banyak ya pelanggaran etik yang dilakukan ketuanya ataupun anggotanya. Terakhir pelanggaran etik yang dijatuhkan oleh DKPP gitu ya. Dan kita juga Aji, ICW dan teman-teman masyarakat sipil kemarin juga meminta informasi 30% caleg yang dirahasiakan ya biografi atau riwayat hidupnya, padahal riwayat hidup itu sangat penting supaya publik bisa mengetahui sebenarnya siapa aja calegnya. Tapi kan dari KPU kemudian tidak memberikan informasi yang cukup proper ya ke publik, termasuk alasan merahasiakan biografi atau riwayat hidup dari caleg gitu. Terima kasih Sarah atas tambahan catatannya. Kita lanjut ke Mbak Neni dulu. Mbak Neni ini dari Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership dari DIP ya. Ini juga banyak melakukan pemantauan ya, baik kecurangan ataupun di hari kemarin gitu. Terutama di Jawa Barat, mungkin Mbak Neni bisa banyak bercerita. Silakan Mbak Neni. Ya, baik, terima kasih Mas Hasmito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman yang ada di offline maupun yang ada di online. Tadi yang sudah menyampaikan ada Mas Lavo, ada Uda Ferry, dan ada Mbak Saira yang sudah berbagi hasil pemantauannya kepada kita semua. Saya hanya ingin menambahkan saja beberapa hal. Mas Hasmito, sudah muncul belum ya? Oke. Nah, kami memang melakukan pemantauan awalnya kami melakukan pemantauan di 10 provinsi gitu ya, tapi karena ada satu dan lain hal, pada akhirnya di hari pemungutan dan penghitungan suara kami melakukan pemantauan di 7 provinsi. Nah, akan tetapi sebelum tahap pemungutan dan penghitungan suara yang kami lakukan, kami juga sebelumnya memang melakukan pemantauan ya menjelang tahapan pemungutan dan penghitungan suara juga di masa tenang. Nah, tepat 2 minggu ya sebelum pemungutan dan penghitungan suara dimulai, kami sempat melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan laporan adanya dugaan politik uang dan keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa. Hasil dari laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat itu menyampaikan bahwa suaranya agak menggema ya, Mas Hasmito ya. Nah, jadi saya sambil lanjut ya. Ya, jadi memang ketika status laporan yang disampaikan oleh Bawaslu tidak bisa ditindaklanjuti ke penyelidikan kepolisian, mungkin nanti Uda Ferry juga bisa melakukan analisis. Jadi saya bertanya kepada Bawaslu apa yang itu ternyata dari laporan kami itu tidak memenuhi unsur formil dan material. Ternyata Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan sebetulnya kalau dari Bawaslu itu sendiri sudah firm untuk masuk di sentra Gakumdu gitu, dan kemudian masuk ke dalam tahap penyelidikan kepolisian. Tetapi tafsir lagi-lagi ya dari kejaksaan dan kepolisian yang menyampaikan bahwa meskipun di situ memang ada dugaan politik uang yang dilakukan oleh TKD, lalu kemudian di situ juga ada iming-iming door prize yang diberikan kepada para pemilih, tetapi yang menyelenggarakan itu adalah bukan peserta pemilu. Yang menyelenggarakan dalam hal ini adalah
pihak yang mengadakan jambore nasional, sehingga kemudian itu tidak masuk unsur formil dan material. Jadi hanya karena digugurkannya itu hanya karena yang pihak penyelenggaranya itu bukan peserta pemilu. Nah, saya kira hal ini menjadi catatan dan tentu menjadi catatan kelam ya untuk proses penyelenggaraan pemilu 2024, di mana kita ketahui bersama ketika ada permasalahan dan dugaan pelanggaran yang itu sudah terang benderang ada di depan mata, tetapi nyatanya memang tidak terpenuhi unsur formil dan materialnya, ya sampai kapanpun ketika kemudian tafsir Bawaslu-nya adalah minimalis tekstualis dan kemudian legal formalistik, maka akan sangat sulit satu kasus itu kemudian bisa ada sanksi dan juga ada efek jera untuk yang melakukannya. Nah, lalu di tahapan masa tenang, kami juga di Provinsi Jawa Barat masih banyak tuh menemukan pelanggaran-pelanggaran alat peraga kampanye. Besoknya itu hari pemungutan dan penghitungan suara, sorenya alat peraga kampanye itu masih bertebaran. Lalu kemudian juga di malam harinya menjelang besok hari pemungutan dan penghitungan suara, ternyata ada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh salah satu peserta pemilu. Langsung kita melaporkan ke Bawaslu Kota Bandung. Pada saat itu Bawaslu Kota Bandung juga datang dan kemudian menghentikan acara kampanye tersebut yang terjadi di tahapan masa tenang. Nah, lalu pada proses pemungutan dan penghitungan suara, seperti tadi sebetulnya melengkapi saja ya apa yang disampaikan oleh Mas Lako dan Mbak Saira, kesiapan mitigasi resiko penyelenggara pemilu ini masih lemah karena TPS dibuka lebih dari pukul 7 itu ada di 32 TPS, kotak suara tidak tersegel itu di 17 TPS, TPS tidak aksesibel dengan disabilitas itu ada 23 TPS, lalu kemudian pemilih tidak menerima form C pemberitahuan KPU ada di 25 TPS, lalu kemudian TPS direlokasi karena bencana seperti yang terjadi di Sidoarjo itu ada 2 TPS, kemudian DPTB tidak bisa memilih karena memang ditolak oleh KPPS-nya itu ada di 1 TPS, saksi terlambat memberikan mandat di 27 TPS, dan tidak tersedianya alat bantu tunanetra di 17 TPS. Jadi teman-teman disabilitas juga mengeluh karena akses TPS yang tidak aksesibel juga ternyata alat bantu tunanetra atau braille itu hanya untuk pemilihan presiden dan DPD. Sementara untuk DPR RI, DPRD provinsi, dan kabupaten kota itu tidak tersedia. Mending kalau misalnya di setiap TPS, meskipun hanya untuk presiden, wakil presiden, dan juga DPD itu tersedia. Tetapi pada faktanya, di yang lain gitu ya, TPS-TPS lain itu malah justru tidak tersedia sama sekali untuk alat bantu tunanetra untuk disabilitas itu sendiri. Juga akses TPS-nya yang jauh ya, dan ini tentu tidak ramah terhadap disabilitas. Nah, lalu ini berkaitan dengan masalah logistik ya, yang kembali terulang. Padahal di pemilu 2019 kita sudah ada pengalaman yang sangat berharga ya berkaitan dengan karut-marut logistik. Nah, di sini tentu profesionalitas penyelenggara pemilu dipertanyakan. Kenapa? Karena ternyata masalah distribusi logistik itu tidak terpantau secara serius oleh KPU kabupaten kota atau kemudian juga KPU provinsi. Jadi di sini ada lemahnya kontrol yang dilakukan oleh KPU yang lebih tinggi di atasnya dari penyelenggara pemilu ad hoc gitu ya terhadap logistik-logistik yang didistribusikan ke TPS. Kita masih melihat misalnya surat suara tertukar. Ini yang paling banyak surat suara tertukar itu misalnya di Kabupaten Bogor. Lalu kemudian surat suara rusak di 2 TPS. Surat suara kurang di 18 TPS, surat suara hilang di 5 TPS. Jadi lucu di kota Cimahi Selatan, Kelurahan Utama, itu 5 TPS. Semuanya surat suaranya hilang gitu. Jadi sejumlah DPT ketika dibuka kotak suaranya itu tidak ada surat suaranya. Nah, lalu kemudian sempat dihentikan pada saat itu proses pemungutan suara yang sedang berlangsung, lalu kemudian mencari antisipasi sehingga pemungutan suara dilakukan kembali ketika ada TPS yang terdekat, lalu kemudian juga dikirim oleh para PPS-nya ke TPS yang bermasalah. Lalu kemudian surat suara tercoblos di 8 TPS.
Salah satunya adalah ada di Papua Barat Daya, karena kami juga ada relawan pemantau 250 yang disebarkan di Papua Barat Daya. Lalu kemudian juga di Kabupaten Garut. Nah, eh, berkaitan dengan satu-satu ya, saya menyampaikan mulai dari jenis surat suara yang tertukar. Nah, ini sebetulnya kan sangat disayangkan ya ketika KPU menyampaikan, nah ini data-datanya teman-teman semua, datanya lebih banyak lagi, saya hanya tampilkan segini saja, seperti ini saja yang ada di Kabupaten Bogor. Jadi ada beberapa banyak ya TPS yang kemudian itu mengalami surat suaranya tertukar. Nah, tapi KPU itu menyampaikan bahwa ketika surat suara DPR, DPRD itu tertukar antara satu dapil dengan dapil yang lain, itu tetap dihitung sah untuk suara partai. Nah, ini kemudian kami kritisi, kenapa dihitung suara sah? Karena ini bisa jadi merugikan terhadap satu peserta pemilu dan merugikan kepada peserta pemilu yang lain gitu. Di dapil-dapil ini yang kemudian ternyata ketika disadari oleh KPPS bahwa ini surat suaranya tertukar dengan dapil lain, sudah banyak ternyata di sana PPS pemilih juga yang sudah mencoblos gitu. Nah, ini yang saya kira apa yang disampaikan oleh KPU ini juga sebetulnya jadi blunder ya ketika di lapangan, tapi ya apapun KPPS memang mereka juga mengikuti apa yang disampaikan oleh KPU Republik Indonesia. Lalu kemudian, nah ini yang menarik gitu ya. Jadi di TPS 17 Cisurupan Kabupaten Garut itu surat suaranya itu sudah tercoblos gitu. Dan KPPS pada saat itu termasuk juga teman-teman relawan DIP menyampaikan bahwa ini bukan dilakukan oleh KPPS-nya, tetapi KPPS juga mengklarifikasi di sana dan kemudian juga beberapa pemantau pemilu melakukan dokumentasi bahwa memang ketika terjadi adanya pencoblosan surat suara itu tidak dilakukan oleh KPPS, tetapi memang sudah ada dari sananya gitu. Jadi ketika dibuka, oh ternyata surat suaranya itu sudah tercoblos. Jadi cukup lumayan banyak juga surat suara yang tercoblosnya. Lalu kemudian di situ langsung dilakukan antisipasi ya, pemungutan suaranya juga diberhentikan dan juga mencari beberapa alternatif yang itu kemudian bisa menyelesaikan permasalahan. Tetapi memang pada saat itu untuk TPS 17 Cisurupan Kabupaten Garut ini ada potensi pemungutan suara ulang gitu. Nah, lalu ini terjadi di Papua Barat Daya gitu. Di Papua Barat Daya juga ada surat suara nih yang sudah tercoblos di Partai Nasdem. Ini namanya juga ada gitu ya, kepada di TPS itu sendiri. Nah, lalu kemudian masalah teknis pemungutan dan penghitungan suara. Ini juga terjadi pemilih bukan domisili kemudian itu mencoblos, kemudian pemungutan suara lanjutan dan hasil tidak ditandatangani sebelum penghitungan. Nah, saya ingin mungkin share ya sedikit beberapa data yang terjadi di TPS-TPS yang kemudian itu berpotensi. Kami sudah menyampaikan gitu ya kepada Bawaslu dan juga KPU hasil pemantauan kami di 7 provinsi. Nah, ini adalah data-data, mungkin nanti Mas Lavo, karena ini datanya lengkap ya dengan TPS-TPS-nya, kemudian kronologis permasalahannya seperti apa, lalu kemudian juga kenapa berpotensi PSL, kenapa berpotensi PSU. Nah, ini TPS-nya, Bapak Ibu, teman-teman semua, ini di Kota Bandung tuh sangat banyak sekali ya gitu, surat suara yang kurang terutama untuk pemilihan presiden, wakil presiden. Lalu kemudian juga terjadi adanya pemilih yang seharusnya itu memilih di TPS, di reguler gitu, dan terdaftar di DPTB, ternyata memilihnya di TPS yang lain. Nah, ini data-datanya, mungkin nanti saya bisa lapor ke Mas Lavo ya. Kemarin belum sempat submit ke aplikasi karena kita mengumpulkan data-datanya terlebih dahulu. Nah, ini gitu ya, data-datanya teman-teman semua. Nah, oke, saya langsung lanjut lagi masuk ke... Nah, lalu tadi juga sempat disampaikan oleh Ferry, kemudian juga Mas Lavo berkaitan dengan permasalahan Sirekap gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat hari ini permasalahan kenapa
penyelenggara pemilu itu banyak yang berguguran gitu ya, baik itu PTPS ataupun kemudian juga KPPS, karena PTPS itu kan dia harus melakukan input data kepada Siwaslu secara online, mulai dari pra pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan pasca penghitungan suara. Lalu kemudian KPPS, nih KPPS itu jadi nggak kebayang ya, untuk mengupload data ke Sirekap itu PPWP 1 C hasilnya gitu ya, DPR itu ada 16, DPD itu ada 1, DPRD provinsi ada 16, dan DPRD kabupaten kota ada 16. Jadi total itu ada 50 C1 plano yang harus di-upload ke Sirekap itu sendiri. Nah, ketika kemudian ditemukan adanya banyak kejanggalan di lapangan, sebetulnya dari teman-teman ketika kami melakukan pemantauan di bawah, ketika ada kesalahan input data, itu mau diperbaiki oleh KPPS itu sendiri, tetapi problemnya server dari Sirekap itu juga sering kali mengalami down. Dan ini yang kemudian membuat panik penyelenggara pemilu. Jadi apa yang membedakan beban kerja di pemilu 2019 lalu dengan di pemilu 2024 ini adalah karena di pemilu 2024 ini memang mereka meskipun memang ini hanya alat bantu, tapi ini harus diupload gitu ke Sirekap, dan ini tidak Kabiro dari KPU RI itu kan menyampaikan bahwa dari hasil pemantauan teman-teman itu menyampaikan bentar. Nah, selama tidak ada bencana alam, jadi tetap memakai Sirekap dan tidak diperbolehkan oleh PDF berumus. Nah, ini yang kemudian juga menjadi problem gitu, sehingga saya kira ketika di lapangan untuk pemungutan dan penghitungan suara dengan adanya bantuan dengan mesin pengganda gitu ya, itu sebetulnya sangat membantu sekali. Tapi permasalahan Sirekap ini nih yang kemudian juga membuat semuanya menjadi gaduh gitu ya, seperti tadi apa yang disampaikan oleh Uda Ferry. Termasuk juga teman-teman DIT mencatat di mana sih daftar-daftar dugaan salah input untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, lalu kemudian ketika terjadi adanya penundaan rekapitulasi di PPK, yang kemudian itu udah Ferry langsung merespon dengan rilis gitu ya. Ketika ini terjadi, kan sebetulnya kalau di Sirekap itu bermasalah, tidak harus dong penundaan rekapitulasi itu di PPK terjadi. Nah, ketika teman-teman cross-check di lapangan di 7 provinsi, problemnya adalah ternyata bukan hanya kesalahan input data kepada Sirekap, tetapi yang terjadi juga adalah kesalahan input data terhadap C1 sertifikat itu sendiri. Sehingga saya kira absurd ketika kemudian KPU Republik Indonesia menginstruksikan kepada penyelenggara pemilu ad hoc untuk melakukan penundaan rekapitulasi di tingkat PPK. Kami misalnya mencatat nih, di Kabupaten Bandung ya, ada formulir C1 hasil kosong. Ini TPS-nya ada. Saya nanti akan kirim semua datanya ke Mas Lavo agar nanti kecurangan-kecurangan itu makin memerah, Mas Lavo. Dan terlihat, kalau kata Uda Ferry, terstruktur sistematis masifnya. C1 terdapat banyak juga penjumlahan perolehan suara partai dan suara caleg tidak sesuai. Misalnya, ini di Katapang gitu ya, TPS 60 Desa Sangkan Hurip. Kemana ya sejumlah 60 yang seharusnya 50? Ini kan pasti akan menguntungkan ke peserta pemilu yang lain dan merugikan kepada peserta pemilu yang lain. Lalu kemudian seharusnya ditulis 85, kemudian ditulis 81. Semula jumlahnya 44 menjadi 144. Jadi nambahnya itu fantastis gitu. Sejumlah 100 suara gitu. Lalu kemudian saya kira di lapangan itu meskipun memang terjadi adanya instruksi penundaan terhadap penyelenggara pemilu ad hoc, dalam hal ini adalah PPK, untuk dilakukan rekapitulasi, tetapi di lapangan kalau kita lihat sampai hari ini, itu PPK dari tanggal 20 ya, itu sudah melakukan rekapitulasi. Kenapa? Karena Bawaslu merekomendasikan rekapitulasi di tingkat PPK tetap berjalan. Jadi tidak boleh dihentikan, sehingga wajar ketika kita melihat di beberapa PPK, misalnya di Provinsi Jawa Barat gitu ya,
kemudian juga Jawa Timur itu masih berlangsung gitu untuk rekapitulasi di tingkat PPK. Nah, kita tentu mendorong karena memang kita tidak bisa memastikan ya terhadap akurasi data Sirekap, termasuk juga akurasi data C1 sertifikat yang dimiliki oleh peserta pemilu, kemudian juga itu ditulis oleh teman-teman KPPS dan juga menjadi data pegangan dari PTPS. Kita tentu berharap di pleno PPK ini membuka C1 plano. Dan C1 plano itu di pleno PPK ada yang dengan sengaja memang dijajarkan. Karena itu tadi input datanya ternyata bukan hanya di Sirekap yang salah, tetapi juga di C1 sertifikat. Lalu ketika masih didapati tidak sinkron nih antara C1 sertifikat apalagi Sirekap gitu ya, maka mau tidak mau itu harus dibuka kotak suara. Nah, permasalahannya gitu ya, untuk membuka kotak suara ini kan kadang-kadang memang di PPK itu agak sulit ketika terjadi adanya rekapitulasi di tingkat PPK itu sendiri. Nah, tentu kita berharap untuk bagaimana ketika rekap di PPK itu adanya tidak sinkron misalnya antara jumlah surat suara sah tidak sah, perolehan suara dengan jumlah DPT, maka itu kemudian disarankan untuk membuka kotak. Nah, saya kira itu terakhir rekomendasinya mendesak kepada KPU Bawaslu untuk melakukan investigasi ya terhadap seluruh pemantauan yang dilakukan oleh teman-teman civil society dengan menginventarisasi dan memetakan berbagai permasalahan yang terjadi pada proses pemungutan penghitungan suara, mendorong kepada KPU Bawaslu. Kita berharap ada transparansi ya dan akuntabilitas dalam respon temuan-temuan dari civil society selama pemantauan berlangsung dan melakukan komunikasi publik secara dua arah, two-way communication, agar mendapatkan informasi yang komprehensif seperti kegaduhan-kegaduhan yang terjadi pada Sirekap ya, itu bisa terantisipasi meskipun memang kita harapannya sangat tipis ya, KPU juga bisa menyampaikan informasi yang transparan dan akuntabel. Lalu mendorong Bawaslu untuk segera menindaklanjuti berbagai temuan yang ditemukan oleh pemantau sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan itu tentu menjadi kewenangan Bawaslu untuk melakukan penanganan pelanggaran serta menyampaikan kepada publik. Juga meminta kepada masyarakat untuk mengawal dan tetap tenang sembari menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi kalau hasil resmi dari KPU-nya ternyata juga masih terdapat banyaknya ketidakakuratan terhadap data-data perolehan suara, ya memang lalu kita bisa berharap pada siapa lagi gitu ya. Dan juga tentu menahan diri untuk tidak bertindak yang mencederai demokrasi dan terbangun opini publik yang tidak sehat dalam diskursus pemilu di ruang publik. Tentu mendesak ke depannya melakukan penataan ulang pemilu serentak dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal dengan melakukan revisi undang-undang pemilu dan pilkada, mendorong pembenahan manajemen tata kelola pemilu, kemudian kesiapan mitigasi resiko yang menjadi penting untuk mengantisipasi potensi kerawanan yang terjadi. Dan saya sepakat tadi apa yang disampaikan Uda Ferry, bukan hanya Sirekap saja ya yang perlu dilakukan audit, tetapi juga sistem-sistem yang lain, mungkin juga memang dari Sipol itu sendiri, Sipol, Silon, Sidali, dan kemudian juga si yang lain. Itu saja mungkin terakhir, boleh ya saya ada sedikit pantun biar agak ada humornya sedikit gitu. Pergi jalan-jalan ke Kota Batu, bertemu mantan membuat hati pilu. Meskipun publik masih dihebohkan dengan Sirekap KPU, civil society tetap tenang dan fokus menjaga kewarasan pemilu. Terima kasih Mas Asmito, saya berhenti di sini. Saya kembalikan ke Mas Asmito. Masih di mute, Mas. Masuk nggak suara itu? Nggak masuk. Udah Mas Kak. Masuk kan ini ya? Ya, terima kasih Mbak Neni. Nanti untuk datanya kita akan share ke teman-teman jurnalis karena ini melengkapi ya dari pemantauan yang dilakukan oleh Aji ICW Temis, terutama di wilayah Papua yang kita juga kosong ya. Tadi juga Mbak Neni menyampaikan ada beberapa laporan yang sudah disampaikan ke Bawaslu ya, kita juga melapor juga. Mudah-mudahan sih tidak ada tagar berikutnya ya, tagar percuma lapor Bawaslu. Jadi kita berharap Bawaslu nanti bisa menindaklanjuti berbagai laporan teman-teman.
Terakhir ada Pak Hadar Gumai juga. Pak Hadar ini inisiator dari Jaga Suara ya. Cukup banyak juga informasi terkait Sirekap, mungkin bisa disampaikan juga di konvers sore hari ini sebelum nanti mungkin kita tanya jawab ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya juga bisa menyampaikan pertanyaannya melalui YouTube atau di Zoom, atau nanti bertanya langsung ke teman-teman pembicara. Saya persilakan ke Pak Hadar, mungkin sekitar 15 menit Pak Hadar, silakan. Halo Pak Hadar. Baik, sambil menunggu Pak Hadar, mungkin barangkali ada pertanyaan dari teman-teman jurnalis yang hadir secara offline. Kalau tidak ada, ini ada pertanyaan udah Ferry, Lavo, dan teman-teman di YouTube. Kebetulan cukup banyak yang bergabung, hampir 300 penonton ya. Ini ada salah satu pertanyaan mungkin yang bisa dijawab dari Dedi iNews. Dari berbagai temuan dugaan kecurangan ini, apakah bisa dijadikan dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan atau sengketa ke Mahkamah Konstitusi, dan apakah koalisi masyarakat sipil ini akan menempuh jalur tersebut? Silakan yang mau menjawab, Ferry. Gampangnya yang untuk menjadi pihak perkara pilpres tidak bisa masyarakat sipil serta. Jadi itu sulitnya. Kita tahu curangnya, tapi tidak bisa ikut di dalam permohonan atau menjadi pihak, kecuali kalau pihak yang ada di dalam perkara MK meminta masyarakat sipil menjadi saksi atau ahli dalam perkara itu. Nah, itu sulitnya. Masyarakat sipil begitu masuk menjadi pihak karena ditarik oleh salah satu peserta, nanti tuduhannya dianggap 01 atau 03. Padahal masyarakat sipil itu 04 sebenarnya. Itu sulit problematikanya. Sejauh ini belum ada komunikasi kami dengan pihak manapun. Tetapi kalau Mahkamah Konstitusi bijak, ini kalau Mahkamah Konstitusinya bijak ya, Mahkamah juga dapat memanggil masyarakat sipil sebagai saksi atau ahli di dalam perkara tersebut. Nah, tinggal MK bijak atau tidak, karena kami sendiri khawatir ya untuk diidentifikasi sebagai peserta, salah satu bagian dari peserta. Jadi mudah-mudahan MK bisa terbuka untuk itu, tetapi tentu saja kalau bicara penyelamatan demokrasi kepemiluan kita, hal-hal yang sifatnya urgen atau darurat pun perlu dipikirkan sesegera mungkin. Saya tidak tahu ya, ini kami sendiri belum ada komunikasi untuk masuk menjadi pihak atau tidak. Tapi setidak-tidaknya data ini, karena ini data terbuka, open source, kalau ada pihak-pihak ingin ambil untuk menjelaskan soal kecurangan, ya tidak apa-apa juga rasanya. Ya Mas As. Demikian. Ya, terima kasih udah Ferry. Lampu mau menambahkan, silakan. Oh, Pak Hadar. Pak Hadar sudah bisa bergabung? Kalau boleh merespon, menambahkan sedikit, silakan Bu, dari Bang Ferry tadi. Sebenarnya walaupun mungkin akan sulit bagi kita sebagai masyarakat sipil untuk bisa turut serta mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, tapi sebenarnya langkah-langkah advokasi yang telah kita lakukan dari mulai pemantauan, dari proses verifikasi faktual atau verifikasi partai politik, hingga nantinya kita melaporkan ke Bawaslu, itu telah cukup untuk menjadi sebuah gambaran utuh bahwa sebenarnya penyelenggaraan pemilu 2024 itu tidak layak diberikan legitimasi oleh rakyat. Ketika misalnya kecurangan itu dilakukan tanpa rasa malu, semua perangkat itu dikerahkan untuk memilih salah satu pasangan calon, itu sebenarnya kita udah dibodoh-bodohi aja oleh semua stakeholder terkait dengan penyelenggaraan pemilu kali ini.
Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin bukti kecurangan, lalu kemudian kita berikan ke Bawaslu, walaupun seperti yang telah dilakukan oleh kawan-kawan polisi beberapa kali, melaporkan ke Bawaslu antara ditolak dengan alasan tidak memenuhi syarat material maupun formil, seperti yang dialami oleh Teh Neni, ataupun ya kita didiamin aja. Salah satu laporan yang diberikan atau dilakukan oleh kawan-kawan masyarakat sipil itu didiamin aja sama Bawaslu, tidak ada tindak lanjut ataupun tidak ada klarifikasi yang diberikan oleh Bawaslu. Padahal itu terkait dengan dugaan kampanye yang dilakukan oleh Wamendes waktu itu. Jadi sebenarnya satu-satunya cara yang dapat kita lakukan saat ini untuk turut serta dalam melakukan pembuktian banyak dan masifnya kecurangan pemilu ini, kita kumpulkan laporan dari masyarakat dan kita kembalikan kepada publik agar mengetahui tindakan atau kecurangan tersebut. Nantinya, jikalau data masyarakat sipil digunakan oleh para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi, dan nantinya mungkin mengundang kawan masyarakat sipil untuk memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, yaitu kita berikan lagi keputusannya kepada MK, yang meskipun kita masih mempertanyakan bagaimana netralitas MK nanti. Ini cukup menarik ya, karena putusan MK mengatakan Anwar Usman tidak boleh untuk memutus perkara terkait dengan Pilpres karena ada Gibran di sana. Artinya walaupun masuk ke MK hanya akan ada 8 orang hakim yang ikut sidang begitu. Ini akan jadi salah satu perbincangan yang menarik juga untuk depan. Mungkin itu sih dari Mas As. Ya baik, terima kasih Lapu. Teman-teman silakan barangkali ada pertanyaan. Nah di sini kita juga ada teman-teman pemantau di daerah ya. Mungkin bisa ikut menambahkan terkait aktivitas pemantauan yang dilakukan di daerah-daerah seperti apa gitu ya. Mas Hidayat atau? Mas Hidayat silakan. Ya, halo, Mas. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Apakah suara saya terdengar, Mas? Mbak? Halo? Apakah suara saya terdengar? Halo? Halo? Ya, kedengaran Mas. Oke, sedikit kami paparkan terkait dengan catatan ringkas kami ya atas dugaan kecurangan pemilu di tahun 2024 ya. Berdasarkan hasil pemantauan dan pencatatan kami sebagai lembaga Sahdar sejak di bulan Januari hingga Februari 2024 di wilayah Sumatera Utara terdapat ada beberapa permasalahan yang telah kami klaster, yaitu ada 6 poin permasalahan utama dalam pemilu kali ini. Yang pertama itu adalah integritas penyelenggara pemilu yang patut dipertanyakan. Nah, integritas ini berkaitan dengan adanya oknum-oknum di penyelenggara pemilu, baik itu di KPU maupun di Bawaslu, yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan kode etik. Yang mana kasus pertama itu adalah kasus Azlan Shah, ya kan, seorang komisioner Bawaslu yang tertangkap yang pada hari ini disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan. Ya kan, dia itu melakukan pemerasan terhadap salah satu caleg DPRD Kota Medan. Berikutnya yaitu ada juga kasus komisioner KPU di Padang Sidimpuan. Nah, dia itu meminta sejumlah uang dengan janji bahwasannya akan diberikan sejumlah 1.000 suara itu. Itu namanya perlagutan. Nah, yang saat ini telah diproses di Polda Sumut. Nah, berikutnya itu adalah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu komisioner Bawaslu di Pematang Siantar. Dia ini meminta kepada Panwascam untuk meloloskan orang titipannya agar bisa menjadi seorang pemantau atau pengawas pemilu di kelurahan. Yang kedua itu adalah terkait dengan netralitas ya.
terkait dengan netralitas di pemerintahan Kota Medan dengan cara melakukan pola personifikasi dengan simbol dukungan kepada salah satu pasangan calon tertentu. Hal ini bisa kita lihat di website Instagram Pemko Medan, yaitu atribut-atributnya itu condong kepada salah satu paslon presiden ini dugaannya. Berikutnya yaitu adanya ASN, ya kan? Yang kedua itu ada ASN Pendidikan Kota Medan yang mengajak para ASN untuk memilih salah satu pasangan calon. Lebih lanjut personifikasi salah satu pasangan calon dengan pola menggunakan warna biru dan kedua itu tadi ya. Nah, berikutnya di berbagai macam kegiatan Pemko Medan itu adanya Medan Run, ya kan, Medan Fashion dan lain sebagainya, itu atribut-atribut dalam kegiatan tersebut itu lebih condong ya. Ini juga bisa kita lihat di beberapa media dan di beberapa postingan-postingan di Instagram. Ini bisa kita lihat. Berikutnya ada intimidasi yang ketiga. Intimidasi ini dilakukan oleh dugaannya oleh salah satu kepala desa, yaitu berada di Kabupaten Langkat. Ya kan, intimidasi itu diberikan kepada 8 kepala dusun di Kabupaten Langkat untuk agar memenangkan salah satu caleg petahana dari Partai Golkar. Ini juga masih dugaan yang memang harus ditelusuri lebih lanjut. Berikutnya adanya politik uang, ya, money politik, yaitu ketika pada hari H pemilu itu ditangkap salah satu oknum, ya, tim ses yang di daerah Sibolga. Baru sebelum adanya di tanggal 14 Februari itu beredar di video yang diliput oleh salah satu media di Instagram itu, ada salah satu caleg, ya kan, itu membagi-bagi uang. Dan berikutnya itu ketika pencoblosan yang dilakukan oleh mantan gubernur ya Sumatera Utara Edi Rahmayadi, ketika ia selesai coblos lalu ia curhat, itu juga diterbitkan ataupun diliput oleh media bahwasanya ART-nya itu mendapat serangan fajar dengan jumlah nominal, kalau saya tidak salah itu 200.000, tapi tidak tahu nih untuk siapa, pasangan siapa gitu, tidak dijelaskan. Ini juga dugaan. Berikutnya adanya indikasi mengkondisikan ya terkait di TPS. Ini juga temuan sahdar di salah satu TPS di Medan Amplas, ya, itu di daerah Amplas di TPS 04 Sidoarjo, bahwasanya ada beberapa orang masuk untuk mencoblos tapi tidak menunjukkan identitas. Ini juga sudah diliput oleh media IDN Times. Nah, berikutnya ditemukan dua daerah itu pencoblosan uang PSU di dua TPS. Nah, itu ada di TPS 21 Kelurahan Seputi Tengah, baru ada di TPS 05 Kelurahan Titik Kuning Medan. Nah, berikutnya itu adalah permasalahan tentu yang sebagaimana kami paparkan sebelumnya, itu adalah permasalahan Sirekap. Ini juga kita konfirmasi ke beberapa teman-teman orang-orang di KPPS bahwasanya Sirekap itu sulit diakses. Mungkin itu teman-teman terkait dengan dari Sahdar ya, khususnya di Sumatera Utara. Lebih percut lagi adalah Kota Medan. Mungkin saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Hidayat yang sudah menyampaikan pemantauan di Medan ya, mungkin bisa menjadi background tambahan terkait kegiatan yang kita lakukan. Silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya, langsung ditulis di YouTube atau di Zoom, atau bagi teman-teman yang hadir secara offline juga bisa langsung bertanya. Silakan sebutkan nama dan dari media mana ya. Saya Willy Mas dari Harian Kompas. Hanya sedikit Mas, sebenarnya kalau bicara kecurangan kan terus ada gitu, tiap pemilu itu selalu ada. Tapi masalahnya itu sulit untuk dibuktikan. Apalagi misalnya kecurangan itu tidak untuk membuktikan TSM terutama. Apalagi kalau kecurangan itu tidak memenuhi syarat untuk rentang suara itu, misalnya sekarang berarti kalau ngikut versi quick count mayoritas lembaga survei sekitar 8%, artinya kalau dikonversi itu sekitar 16 juta kalau tidak salah, 16 juta pemilih.
Nah itu seperti apa sih Mas? Ibaratnya tadi kalau lewat kalkulasi, misalnya Bawaslu yang tadi Pak Ferry bilang 2000-an itu cuma sekitar 800.000. Nah berarti ibaratnya sekarang ini cuma bisa kita lihat kecurangan itu ada, tapi tidak nyampe angka 16 juta atau seperti apa? Gimana memaknai fenomena ini? Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mas Willy. Ada lagi? Teman-teman? Ya, sebelum dijawab oleh narasumber yang lain, ada satu lagi pertanyaan di Zoom. Ini dari Hafizal, bertanya terkait apakah C1 itu harus sinkron dengan Sirekap atau tidak, gitu ya. Mungkin nanti bisa dibantu jawab. Silakan, Pak Ferry atau Mungkin terkait dengan mana yang harus disinkronisasi, C1 atau Sirekap, kita harus tahu dulu kan, sebenarnya kan Sirekap ini adalah alat bantu yang diberikan oleh KPU agar mempermudah proses rekapitulasi suara nantinya, proses penghitungan dan rekapitulasi. Tapi permasalahannya adalah Sirekap yang saat ini digunakan oleh KPU itu tidak mampu atau seringkali error ketika merumuskan atau membaca data angka yang ada di dalam plano C1 di dalam form C1 dengan apa yang ada nanti ditampilkan di website Sirekap, dan itu yang akan menjadi permasalahan karena pada dasarnya ketika misalnya terjadi kali-kali perubahan data di dalam Sirekap, artinya kan kita jadi nggak tahu sebenarnya yang bisa kita pastikan atau kita tidak memiliki data pembanding sebenarnya apakah memang data di dalam C1 itu memang tidak diubah sama sekali atau malah data C1 di dalam aplikasi Sirekap yang seringkali berubah-ubah itu dapat menjadi kesempatan untuk mengubah data yang terdapat di dalam form C1, dan itu yang nantinya perlu untuk diantisipasi karena kan ini proses rekapitulasinya berjenjang ini gitu. Nanti ada di kecamatan, apalagi kemarin di beberapa provinsi itu proses rekapitulasi di kecamatan itu dihentikan, itu sebenarnya bisa menjadi salah satu peluang untuk mungkin tidak digunakan untuk pilpres, bisa jadi digunakan untuk meloloskan salah satu partai politik yang tidak memenuhi syarat parliamentary threshold dalam pemilihan legislatif. Hal ini butuh untuk dipantau, tidak hanya ketika berada di TPS, tapi nanti juga ada di kecamatan dan di tahapan lain. Mungkin itu dulu, Bang Ferry, silakan. Iya, silakan Mas. Ya pasti C hasil ya sekarang istilahnya. C hasil dan Sirekap harus sinkron lah. Problematikanya Sirekap diharapkan mampu membantu secara cepat rekapitulasi suara. Nanti akan disesuaikan melalui secara berjenjang hitung manual dari C hasil. Nah, yang sekarang terjadi sebenarnya KPU sedang membalikkan situasi. Sirekapnya hendak dihentikan, bahkan ingin disesuaikan dengan hitung manual. Jadi hitung manual dulu, baru kemudian disesuaikan dengan data Sirekap. Karena terjadi kekacauan. Nah ini yang nggak benar nih, karena akan ada ruang potensi tidak jadi alat bantu. Awalnya Sirekap itu untuk mengontrol sistem manual hitung berjenjang, karena kalau ada yang curang-curang sudah ketahuan. Data yang cepat sudah mendata di TPSX, datanya segini, kok dihitung manual datanya beda, kan gitu. Nah ini yang terjadi, ada upaya membiarkan potensi kecurangan dihitung manual berjenjang, lalu baru Sirekapnya disesuaikan. Jadi ini akal-akalan KPU lah. Itu satu. Kedua, soal yang Mas Willy tanya, soal tidak mungkin ada upaya yang bisa membuktikan TSM, ya kan? Apalagi kalau bicara selisih suara. Nah, ada yang membedakan pendekatan TSM dan selisih suara di tahun pemilu ini. Pendekatan yang sangat luar biasa dilihat adalah terbukanya kecurangan dan peran penyelenggara pemilu. Kan terbongkar beberapa kasus ya, soal verifikasi faktual misalnya. Itu
bagi kami itu sudah tidak memungkinkan lagi penyelenggara bisa disebut sebagai penyelenggara yang mandiri kalau kecurangan mereka yang melakukan. Nah, kalau kecurangan itu dilakukan peserta, tetapi penyelenggara bersifat mandiri, potensi dia menemukan kecurangan itu sangat lebih baik, ya, sehingga upaya terjadinya selisih hasil yang bisa dikatakan bagian kecurangan itu bisa ditemukan. Kalau jaraknya besar, maka sudah dipastikan yang kalah akan sulit membuktikan. Nah, sekarang masalahnya juri yang ikut main. Dalam sepak bola, wasit nih. Jadi curangnya tidak sekedar di peserta sliding tackle-nya, tetapi juri ikut mengatur skor permainan. Nah, ini permainannya agak beda. Memang angkanya besar kalau dirimu berpatokan ke hasil di atas kertas. Tapi yang harus diingat sekarang upaya pembuktiannya proses. Aku contohkan dengan wudhu dan sholat tadi. Ini supaya terkesan sangat PKS ya, karena tujuannya kan PKS. Dia perlu dibuktikan, tahu lah sedikit dalil agama. Kalau dilogikakan dengan pola itu, maka kalau wudhunya sudah tidak sah, jangan dihitung cara sholatnya. Jadi kalau prosesnya bermasalah, jangan lihat hasilnya. Hasilnya itu adalah angka curang juga. Jadi kalau wasitnya curang, peserta curang, ya, penonton nggak usah lihat skor pertandingan lagi. Prosesnya curang, kalau wasitnya diatur, ya, kalau kemudian pemainnya ikut mengatur pula, ya nggak usah lihat skornya. Skornya curang, prosesnya curang. Nah, bagaimana membuktikan di MK? Ini rumitnya. Dirimu benar kalau dilihat Undang-Undang 7. Karena ada pembatasan, MK tidak boleh kemudian mengadili sesuatu di luar proses hasil, kan? Nah, jangan-jangan undang-undang ini sudah direncanakan begitu. Karena kalau diingat dulu, MK itu boleh untuk kemudian memeriksa proses. Makanya di putusan 1 PHPUD 2008 disebut tuh soal terstruktur, sistematis, dan masif itu. Mau lihat proses, kalau penyelenggara terlibat, aparat negara terlibat, lalu dilakukan upaya secara sistemik melakukan kecurangan dan terjadi secara masif, kita nggak bisa lihat hasil, kan? Kan itu keinginan MK waktu itu. Tapi Undang-Undang 7 tiba-tiba membatasi, hanya soal hasil saja. Proses nanti di Bawaslu, kan gitu. Nah, menurut saya tugas peserta yang akan bersengketa adalah memastikan bahwa memang ini dilakukan secara TSN sehingga tidak bisa berkutat di hasil. Kalau MK-nya positivistik itu dalam ilmu hukum taat kepada bunyi teks norma-norma, ya selesai nih. Curang ini akan terabaikan. Jadi besok kita hanya pura-pura menyelenggarakan pemilu, uang triliunan habis, pemenangnya sudah ditentukan. Jadi sama kayak nonton di Liga Italia, ya, bagi penggemar Juventus, saya kebetulan MU, jadi liganya beda. Kalau kemudian kita merasa menikmati pertandingan, tetapi tahu bahwa pertandingan ini adalah pengaturan skor, ya sudahlah, itu akan jadi sia-sia. Jadi pura-pura menikmati sesuatu yang sebenarnya pertandingan sudah ditentukan orang lain, bukan soal keindahan bermain. Jadi menurut saya salah kalau kita ya melihat ini hanya dari angka. Ada yang mengatakan ini sudah 58 loh. Ini kembali ini nggak boleh saya ucapkan karena nanti dituduh masa terbawa perasaan jadi aktor. Ya. Film itu sudah membuktikan bahwa ini permainan sudah ditentukan sebelumnya. Akan ada pemenangan satu putaran, angkanya lebih dari 50% dengan menguasai beberapa daerah dan wilayah. Nah, makanya tidak ada yang berani membahas atau membantah argumentasi di film Dirtikut itu kan sejauh ini, kecuali tuduhan saya PKS, Uceng PDIP, Bivitri Nasdem.
Saudara Puan sekarang. Kemarin si Amanda Manopo sekarang sudah jadi. Nah, Bang Mas Dandi sebagai kader PKI sekaligus peserta 212. Jadi bagi saya tidak ada yang bahas substansi, artinya kami bisa membuktikan memang kecurangan terjadi dan apa yang terjadi termasuk hasil hari ini bagian dari kecurangan. Angka itu adalah akumulasi kecurangan. Itu nggak ada yang luput ya? Ya, terima kasih udah sharing. Ya sulit tapi bisa diperjuangkan ya. Kita masih ada 15 menit lagi. Silakan teman-teman yang di Zoom barangkali ada yang ingin bertanya. Ini udah ada 2 orang yang resen, ada Yusuf dan Hafizal. Silakan Hafizal terlebih dahulu. Silakan langsung. Iya, kedengaran suara saya, Bang. Halo? Bang Sasmito? Kedengaran nggak? Kedengaran nggak suara saya? Halo? Afizal silakan. Oh ya, jadi melanjutkan pertanyaan yang saya tanyakan di kolom chat tadi, Bang ya. Kenapa saya menanyakan apakah form C1 hasil itu mengikuti mengikuti Sirekap atau Sirekapnya yang mengikuti form C1? Karena kami punya temuan ya, salah satu TPS itu tepatnya di Kecamatan Murudu, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Itu form C1-nya diubah ya ketika setelah pleno di tingkat kecamatan, di mana suara untuk paslon 01 ketika pleno kecamatan itu dikurangi dan ditambahkan untuk paslon 02, dan itu yang diupload ke Sirekap, di mana data form C1-nya itu banyak di tip X ya. Makanya ini menjadi perhatian kami juga di Aceh. Barangkali hal yang sama terjadi di TPS-TPS yang lain ya ketika pleno di tingkat kecamatan. Dalam artian penghentian rekapitulasi manual kemarin di PPK itu upaya untuk merubah form C1-nya sehingga nanti tidak ada lagi perdebatan perbedaan angka yang di form C1 dengan Sirekap seperti itu. Mungkin itu tambahannya Bang Sasmito. Yang diuntungkan pasangan berapa? Apa? Yang diuntungkan dari perubahan C1-nya? Yang diuntungkan itu paslon 02. Jadi C1 yang di TPS ketika rekapitulasi manual itu diubah. Makanya pertanyaan saya tadi, rekapitulasi manual ini mengikuti angka yang di Sirekap atau Sirekap nih yang mengikuti rekapitulasi manual, dan itu sudah kami laporkan juga, dan menurut pantauan saya sampai hari ini itu masih belum berubah data dan angkanya di Sirekap seperti itu. Berarti kalau gitu Mas Hafizal di C1 planonya juga harus dirubah dong. Maksudnya tadi C1 sertifikat kan ya? Apa? C1 sertifikat kan maksudnya yang dirubah itu, yang banyak tip-ek itu. Ya betul, yang diupload di Sirekap, Mbak. Berarti kalau misalnya C1-nya menyesuaikan dengan Sirekap, C1 planonya juga harus dirubah dong. Kan basis dari C1 sertifikat itu dari C1 plano kan? Betul. Nah, kalau misalnya tadi kata Mas Hafizal,
menyesuaikan data dengan Sirekap dan itu kemudian menguntungkan paslon nomor 2, gimana caranya mengubah ke si C1 planonya, Mas? Yang terjadi di Aceh kan ya? Ya betul Mak, di Pidijaya, Kecamatan Merudu tuh. C1 planonya dirubah juga, Mas? Iya, ikut dirubah Mbak. Angkanya diubah di ketika pas hari H itu kan penghitungan hasil di C1 itu suara paslon 1 itu 100-an lebih seperti itu, suara 02 itu cuma 50-an. Nah, kemudian ketika pleno di tingkat kecamatan, C1-nya itu diubah. Paslon 2 jadi 100-an lebih, suara paslon 01 itu jadi 50 seperti itu, Mbak. Dan itu yang diupload ke Sirekap, dalam artian C1 ini udah ada 2 data seperti itu. Jadi kan mana nih yang asli kayak gitu? Apakah yang ya. Hilang ya? Mungkin bisa dijawab langsung, mana ini? Iya sih, sebetulnya tadi kalau ditanyakan oleh Mas Hafizal, saya masih berpikir bagaimana caranya untuk mengubah ke C1 sertifikat itu sendiri, ke C1 sertifikat mungkin gampang ya, tapi untuk mengubah ke C1 planonya gitu. Tapi memang ini bisa jadi memang ada indikasi untuk penundaan yang dilakukan oleh KPU. Ketika saya mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Hafizal, ini bisa jadi juga terjadi di kabupaten kota dan provinsi lain. Tapi saya ingin sedikit aja ya, saya share ya beberapa kesalahan C1 sertifikat. Udah muncul belum ya, Mas? Nah, ini ya. Jadi, kenapa di Sirekap itu banyak banget gitu ya, yang itu terjadi banyak kesalahan data. Ternyata memang KPPS itu sendiri, mereka banyak yang tidak paham mengenai penjumlahan ini, Mas Asmito. Nah, kalau lihat seperti ini kan seolah ini ada di Dapil Jabar 1 ya, Dapil Jabar 1, Cimahi, Bandung. Ini kan seperti benar ya. Ini 18, ini 10, ini 5. Ini yang diuploadnya itu jadi 18.105. Ini yang diupload ke Sirekapnya juga segini gitu. Lalu ini untuk perolehan surat suara sah partai politik, ini jadi 95 kan. Nah, mestinya penghitungan itu kan dilakukan ke pinggir ya. Jadi ini 1 taruh di sini, ini 8 taruh di sini, 10 taruh di sini, 5 taruh di sini. Jadi jumlahnya itu bukan 18.105, tapi 33. Seharusnya 33 gitu. Jadi tidak ke sini. Nah, ini juga sama. Nah, seharusnya nanti kan yang dimasukkan ke Sirekap itu 95 ini ya. Padahal ini jumlahnya 14 kan. Ini 2. Ini 2. Lalu kemudian 10. 2 tambah 2, 4. Ditambah 10, 14. Harusnya di sini 14, bukan 95. Nah, ini mungkin ya beberapa kesalahan data yang saya kira fatal kenapa terjadi di DKI Jakarta, itu yang diupload di Jaga Suara itu bisa ternyata beberapa kali lipat gitu jumlahnya, karena memang beberapa juga kesalahan KPPS yang tidak bisa secara teknis gitu ya dalam penjumlahan di C1 sertifikat itu ternyata masih banyak kekeliruan juga. Nah, bisa jadi memang itu juga terjadi, Mas Hafizal ya, di C1 plano. Nah, tentu kita mendorong karena memang ini menjadi tanda kecurigaan kita juga ya, Mas Asmito ya. Ya memang harusnya kan tidak boleh terjadi adanya penundaan rekap di PPK. Tapi kalau kemudian tadi untuk menyesuaikan dengan beberapa hal yang terjadi di lapangan, itu juga memang tidak menutup kemungkinan. Apalagi di Sirekap itu yang tidak bisa diedit itu adalah untuk Sirekap
pemilihan presiden, wakil presiden itu nggak bisa diedit. Beberapa di teman-teman penyelenggara pemilu itu menyampaikan juga keluhan itu. Jadi mereka tidak bisa mengedit untuk PPWP, sementara untuk calegnya mereka masih bisa ngedit. Nah, ini tentu menjadi kecurigaan kita semua ya. Kita tentu berharap KPU bisa transparan menjelaskan ini kepada publik, meskipun toh misalnya KPU juga sudah menyampaikan dan mengkomunikasikan kepada publik, tapi rasa-rasanya memang tadi apa yang disampaikan oleh Uda Ferry itu jadi relate juga gitu ya. Ini jangan-jangan memang ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif. Jadi saya kira ini KPU perlu ada penjelasan secara jelas ya berkaitan dengan kenapa juga yang hanya bisa melakukan edit untuk PPWP itu di KPU di tingkat pusat, sementara di tingkat bawahnya itu tidak bisa di-lock gitu. Ini tentu menjadi kecurigaan-kecurigaan kita semua, dan saya kira apa yang menjadi catatan Mas Hafizal, nanti saya akan cross-check ya di provinsi yang melakukan pemantauan. Kalau memang terjadi demikian ya saya kira kita bisa menyuarakan itu bersama-sama Mas Asmito sebagai hasil dari pemantauan teman-teman civil society. Nggak ada suaranya, Mas. Iya, baik, terima kasih Mbak Nani. Selanjutnya mungkin saya akan ke Sera karena ini waktunya tinggal 5 menit, sekaligus menyampaikan pernyataan terakhir gitu ya dan menjawab dari Saudara Yusuf pertanyaan di Zoom. Silakan Sera. Halo Sera. Sera ada suara ya. Baik, saya lanjutkan ke Uda Ferry, mungkin pernyataan terakhir Uda Ferry. Belum kita ini tidak ada dong. Pemilu ulang apa? Salah. Saya pikir nggak perlu di atas ya. Saya pikir karena teman-teman sebagian di bawah, saya merasa kok enak ya di bawah. Karena yang sedang diperebutkan kan ingin di atas sekarang. Saya pikir tugas kita bersama mengawasi proses pemilu kali ini. Kalau dilihat dari betapa parahnya proses penyelenggaraan dari awal hingga hari H dan kemudian setelah hari H, memang logika upaya melakukan pemungutan ulang atau pemilu ulang sangat masuk akal. Cuman sejauh mana dampaknya bagi proses dan bagaimana kelanjutannya. Misalnya kalau ngulang, kalau penyelenggaranya begini juga ya sama doang, mengulang hal-hal yang capek juga. Sehingga sebenarnya proses di Mahkamah Konstitusi untuk membongkar kecurangan menjadi sangat penting. Baik soal angka, baik siapa pelaku, juga sangat-sangat penting. Apakah kemudian segala kecurangan sebelum hari H betul-betul berdampak bagi kualitas penyelenggaraan pemilu juga harus kita bongkar di Mahkamah Konstitusi. Sayangnya kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi itu jatuh sekali. Sulit kemudian publik mempercayai putusan-putusan kita. Apalagi kalau paman kembali kan dari desa kan, jadi agak kamera tersebut. Oleh karena itu bagi saya memang ini perlu ditimbang baik-baik. Tidak selalu sesuatu yang menjadi hal yang sekiranya dianggap gagal itu tidak baik bagi kita. Jadi misalnya pemilu diulang, itu bukan berarti kegagalan, malah kemudian upaya memperbaiki keadaan. Tinggal kemudian kita melihat bagaimana kemampuan penyelenggara dan negara untuk melaksanakan pemilu. Saya kira Pak Jokowi tidak boleh mewarisi ya untuk terakhir kalinya bencana terburuk bagi demokrasi konstitusional kita, yaitu membiarkan kecurangan ini dilakukan meskipun pelakunya konon kabarnya juga melibatkan presiden. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ferry, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung secara offline dan
online yang bisa kita sampaikan bahwa pemantauan yang kita lakukan ini dilakukan secara independen, non partisan gitu ya, melibatkan teman-teman pemantau yang terlatih, jurnalis di 10 provinsi, dan ini datanya bisa digunakan oleh siapapun ya, mau 01, 02, 03, publik sepanjang untuk menguatkan demokrasi. Silakan digunakan datanya, baik yang dari teknis, ICW dan AJ ataupun data-data dari teman-teman tim. Sekali lagi terima kasih, kita tutup konferensi hari ini. Mudah-mudahan temuan-temuan ini bisa ditindaklanjuti dan demokrasi kita bisa menjadi lebih baik. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang stream ya? Lalu.